Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama aku sini Nasrul Sidik. Ya, sini aku akan mencoba untuk berbagi mengenai coding dan terutama untuk saat ini kita akan membahas yang namanya WebKit. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Oh, tutorial apa sih? Oke, kali ini aku akan melanjutkan tutorial mengenai tutorial WebKit PHP yang sebelumnya sudah kita saksikan bersama itu sudah sampai part ke-6 kah itu ya. Nah, sini kita akan masuk ke bagian yang ya tujuan utamanya dari tutorial tersebut yaitu bagaimana mengaplikasikan GeoJSON yang sudah kita upload dan kita apply ke dalam peta. Oke, kita pertama login dulu ya. Oke, login. Nah, selesai. Selanjutnya adalah bagaimana tadi untuk bikin GeoJSON itu bisa terapply ke dalam aplikasi yang sudah kita bangun ini. Oke, jadi untuk tutorial kali ini aku akan bikin yang sederhana sama seperti WebGIS GeoJSON ya. Seperti tutorial WebGIS GeoJSON untuk bagian legend. Nah, di sini kita aku akan men-share bagaimana cara mengapply GIS ini ke dalam aplikasi yang sudah dibuat dari jauh-jauh kemarin hari. Tapi yang simple ya, versi sederhana dulu. Karena selanjutnya aku akan lagi bikin yang ya bisa dibilang tambah-tambahannya dan entah entah bagaimana nantinya aplikasi GIS yang akan dibuat ini jadinya seperti apa aku juga nggak tahu nanti. Yang pasti sesuai berjalan waktu aku akan update dan update. Oke, langsung aja ya. Jadi kasusnya adalah yang ini, yang WebGIS GeoJSON itu adalah merupakan GIS yang statis. Jadi datanya statis, informasinya statis dan segala halnya itu statis. Berbeda dengan GIS yang sudah kita buat ini, yang seperti tutorial WebGIS PHP ini, dia punya data yang akan dinamis. Jadi kemarin aku sudah bikin, sudah input data 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah, jadi ini GeoJSON ini sudah aku upload semua. Jadi tinggal di-apply ke dalam halaman baru dan terapply sebagai peta. Jadi kita akan bikin ini seperti ini, tapi menggunakan data yang lebih dinamis. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja, aku akan pakai coding di tutorial tersebut. Aku akan pakai semua codingnya. Tapi sebelum itu kita akan buat halaman dulu. Halamannya di sini kecamatan ini aku ganti dulu ikonnya ya, folder. Dan di sini kita pakai layout optionnya leaflet. Kenapa leaflet? Karena di sini bagian sini kita akan membahas tentang leaflet. Dan bisa saja nanti di menu selanjutnya akan membahas tentang Google Map. Untuk halamannya sini kita menamai standar dulu ya. Standar. Oke, leafletnya file os ini bukan. Pakai map marker. Iconnya, setelah itu halamannya aku akan bikinnya URL left standar. Oke. Leaflet standar. Oke, standar. Nah, tidak ditemukan. Selanjutnya adalah bikin halamannya. Halaman, new file, simpan, leaflet standar PHP. Oke. Selanjutnya refresh, sudah ditemukan tapi tidak ada judul. Tinggal kita copy aja yang punya kecamatan. Copy. Setelah itu kecamatan kita ganti judulnya jadi leaflet standar dulu. Ini URL-nya leaflet standar aja deh. Standar. Oke, sekarang kita sudah punya halaman baru yaitu halaman leaflet standar. Selanjutnya adalah mengapply open form-nya. Setelah itu di sini close content. Ini leaflet standar. Kita pakai title aja. Nah, sudah selesai. Selanjutnya adalah bagaimana cara mengapply peta ini ke dalam ini kita, halaman ini. Oke, caranya simple banget. Seperti tutorial sebelumnya, kita cuma untuk main copy paste. Oh ya, tapi ada harus yang diedit dulu. Ada satu hal yang diedit dulu. Kenapa? Karena setiap file, setiap halaman itu biasanya menggunakan JavaScript yang berbeda-beda. Oke, jadi tidak
bisa satu halaman ini disamakan JavaScript-nya. Nggak bisa, apalagi nanti kalau ada kemungkinan besar aku akan pakai GIS-nya punya si Google Map. Jadi kita tidak bisa menggabung semua itu. Jadi sehingga indeksnya harus diedit dulu. Nah, kalau kemarin di sini pakai file di sini load halaman. Selanjutnya di sini kita akan pakai yang namanya mana ya? Else content. Oke, jadi di sini aku akan pakai namanya sini iset. Dia akan mencek JS load JS misalnya. Oh, file JS saja ya. File JS, jika ada file JS maka dia akan include. Jika ada variabel file JS, dia akan include file tersebut dan file tersebut berada di halaman garis miring JS. Setelah itu nama filenya file JS. Sudah, pakai PHP aja dah. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Jadi ketika di list standar ini dimasukkan variabel baru, yaitu file JS namanya, file JS. Setelah kita pakai namanya list standar. Jadi file JS list standar, maka dia akan include file tersebut yang ada di halaman dan JS. Kita akan replace dulu contohnya. Ini pasti error nih. Nah, akan error. List standar PHP tidak ada. JS-nya tidak ada. Jadi di sini list standar JS aku namakan. Dan di halaman maka dibikin folder baru yaitu JS. Oke, salah. Halaman, new folder, JS. Setelah itu bikin file baru. List standar JS. Simpan. Paste PHP. Supaya apa ya tadi? Supaya antara file JS1 dan antara script JS1 dan script JS yang lain di halaman berbeda tidak tertumpang tindih. Jadi harus dibedakan setiap halaman. Dan cara membedakannya ya seperti ini caranya. Karena JS itu strukturnya adalah dari atas ke bawah, artinya kita harus nambahkan coding JS itu di bawahnya JavaScript yang ada. Seperti ini, di bawah JavaScript yang ada ya, kita harus letakkan di bawah sini. Sedangkan halaman konten kita ada di atas. Ya kita tidak bisa bikin konten ini terbagi dua langsung. Sehingga ya cara mengakalinya seperti ini. Di konten nanti ada namanya file JS, variabelnya, maka dia akan include filenya sendiri di sini. Kita akan contohkan dia akan include nih. Nih, include nih. Simpan, refresh. Tutup dulu. Refresh. Nah, ini include nih, ya kan? Nah, jadi sudah selesai. Permasalahan kita untuk perbedaan script JavaScript sudah selesai. Oke, caranya selanjutnya tinggal kita apply aja lagi file yang akan kita copy. Jadi kita akan ke index PHP yang tutorial sebelumnya, index PHP. Kita copy. Kecamatan ini statis dan ini yang akan menjadi poin utama. Ini akan kita ganti dengan data yang ada di dalam database kita. Oke, pertama adalah kita include file ini CSS-nya. Untuk CSS ya nggak masalah, kita bisa pakai yang ada ini dulu. Di list standar, bukan di mana kemarin layout, hit. Di sini kita paste saja CSS-nya. Ya untuk CSS ini nggak masalah karena dia tumpang tindih pun bahkan di bawah pun nggak masalah. Kalau JavaScript ya dia tidak bisa. Kalau dia tumpang tindihnya berantakan, kemungkinan besar aplikasi kita error. Sehingga untuk CSS nggak masalah. Kita bisa pakai yang ada di sini dulu. Jadi pertama kita copy ini dulu. Selanjutnya di index kita copy map ID. Ini container tempat kita menyimpan GIS-nya, menampilkan GIS-nya. Map ID. Setelah itu scriptnya kita copy sepanjangan sampai ke bawah. Dan kita pastenya kemana? Ke file leaflet standarnya kita. Paste di sini. Nah, jadinya scriptnya akan tersusun seperti ini. Oh, ini error nih. Kenapa error? Nggak warna-warni. Oh, stylenya ketinggalan. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia file kita. Itu JavaScript-nya terpisah. Dan berada di bawah JavaScript yang standar dari template. Oke, ini sudah benar, stored include, tapi di sini ada error. Kalau kalian lihat tidak ada invalid variable kecamatan karena sebelumnya kita pakai variabel kecamatan untuk menampilkan data kecamatannya. Karena kemarin banyak tuh untuk data kecamatan. Jadi di sini kita akan hilangkan sehingga dia error. Nah,
Di sini kita akan memerankan fungsi si database yang sudah kita input kemarin. Oke, lab standarnya sudah selesai. Oke. Oh iya, lagi satu ya. Kemarin itu untuk indeks dia sudah punya warna, sehingga kita harus update juga data si kecamatan. Kecamatan kita harus update juga. Aduh. Aku kelupaan untuk bagian ini nih. Jadi terpaksa kita harus update dulu database-nya. Kecamatan. Sini GeoJSON, sini warna kecamatan aja deh. Sini varchar 10. Kita langsung aja ya. Kita pakai warna seadanya dulu. Ini warna, kalau kalian bingung, ya jangan bingung lah, ini warna RGB ya. Ya sebenarnya sudah ada konsepnya. 990 warna biru muda. Setelah itu warna pink. Pink itu warnanya warna apa ya? FF00 di 99. Setelah itu warna ungu 99009. Setelah itu warna coklat 6600 2222 misalnya. Itu warna grey 888. Setelah itu warna hitam ya. Oke lah. Oke, kita akan bikin seperti ini dulu, tidak edit di kecamatan ini. Mau cepat aja. Aku mohon maaf ini kelupaan kemarin. Jadi langsung kembali lagi ke standar. Sini kita akan apply, di sini error. Kenapa error ya tadi? Karena tidak ada variabel kecamatan tadi. Errornya mana sih? Console error. Nah ini error nih karena kecamatannya tidak ada. Kalau kalian lihat, nah, variabel kecamatan. Oke, kita langsung edit aja filenya. Indeksnya kita tutup karena sudah selesai tugasnya. Selanjutnya ke level standarnya ini yang akan kita edit, dan untuk bagian sidebar sudah selesai. File ini juga selesai, hitnya juga tidak ada masalah. Dan langsung sini aja. Oke, di sini untuk my map kita rename dulu jadi map. Oke, setelah itu benar sini map ID, ID untuk kita apply petanya ke sana benar. Setelah itu sheet view ini adalah center on petanya, itu menggunakan titik koordinat per hari. Ya kebetulan aku kan menggunakan database kecamatan yang ada di Kabupaten Lahaut. Ini titik tengah lah ibaratnya. Setelah itu layer kita ini base mapnya, style 2-nya ini, oke. Di sini kecamatan, contoh kecamatan ini pop up-nya. Icon by name ini untuk legendnya kemarin. Feature markernya ini tadi feature-nya di approve, ditampilkan ke dalam legend. Setelah itu base map, oke. Ya ini yang jadi masalah adalah bagian sini. Nah, kan pakai kecamatan untuk dipecah kemarin array. Sekarang ini kita akan ganti dengan database. Jadi get kecamatan, db object builder. Kalau kalian masih bertanya, yang baru nonton misalnya, kenapa pakai object builder ya? Karena itu pakai package yang punya si JOSCam ya. Kalian bisa lihat di tutorial sebelumnya kalau mau paham. Ini bebas kalau kalian mau pakai MySQL standar, MySQL ya, atau macam-macam untuk koneksi database-nya ya, tinggal ganti aja. M kecamatan. Selesai, setelah itu kita for each. Sini get kecamatan as row. Jadi sini kita under row. My style-nya key, kita pakai kemarin pakai ID ya. Nah, ada ID kecamatan, kita pakai ID aja di sini. Untuk key-nya untuk membedakan antara style satu style lain. Row ID kecamatan. Color-nya adalah warnanya tadi yang sudah kita bikin tadi, row. Kan warna kecamatan. White opacity bla bla selesai. Array kecamatannya dan namanya. Ini nama yang akan tampil di legend. Kita row nama kecamatan. Setelah itu icon by name-nya ini warna yang kemarin sudah kita bikin tutorialnya untuk mencoba menjawab. Setelah itu untuk layer GeoJSON-nya kita kemarin di asset unggah GeoJSON dan nama GeoJSON. Untuk nama GeoJSON row GeoJSON kecamatan, dan GeoJSON ini kita hapus. Setelah itu my style key-nya kita ganti dengan ID tadi.
row ID kecamatan, dan kita lihat lagi. Oke, apply. Bam, selesai. Oke, jadi cukup begitu saja sih, dan simple kan ya, memang simple caranya. Konsepnya sama aja, sama seperti yang ini, tapi karena kita menggunakan database sehingga semua informasi ini kita bisa update. Contoh untuk kecamatan misalnya kita ganti Tambang Ulang menjadi Tambang Uling misalnya. Setelah itu kita klik read standar, kita lihat Tambang Uling namanya. Ya, jadi seperti itu. Oke, jadi untuk tutorial kali ini cukup sampai di sini saja dulu. Ya, di sini kita sudah bikin petanya agar tampil ke dalam aplikasi WebGIS kita. Jadi judul tutorial WebGIS PHP-nya sudah tercapai untuk sampai saat ini ya. Ya, kalau kemarin masih input ya mungkin agak membosankan. Sekarang kita sudah lihat hasilnya nih. Nah, ini loh hasilnya loh yang sudah kita input kemarin. Jadi ya begitu, sangat simple sekali. Dan kemungkinan besar kalau kalian ada pertanyaan tentang WebGIS lagi, aku akan jawab di coding ini agar lebih mudah untuk diperhatikan juga. Maksudnya agar lebih bagaimana ya? Ini kan pakai data yang WebGIS yang dinamis, jadi kemungkinan besar akan menjawab pertanyaan kalian. Karena kalau kemarin aku pakai yang kayak gini, banyak juga yang bertanya, kok ini datanya statis, bagaimana cara dinamis ya? Rata-rata bertanya seperti itu sih. Dan sekarang aku mencoba menjawabnya nanti akan di sini. Jadi di public suggestion, makanya aku bikin sini live lead. Kemungkinan besar sini nanti banyak sekali jawaban-jawaban pertanyaan kalian. Misalnya mau bagaimana nanti yang kemarin tematik itu, aku akan letakkan di sini juga. Setelah itu untuk penggunaan Google Map misalnya juga, aku akan letakkan di sini juga. Semuanya akan menggunakan aplikasi GIS yang sudah dibangun dari awal kemarin. Oke, sekali lagi sampai di sini untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga dapat dipahami. Kalian bisa ulangi videonya kalau kalian mungkin agak kecepatan karena tutorialnya cuma kayak gitu doang. Oke, semoga bermanfaat. Ketemu lagi kita di video selanjutnya. Tekan like kalau kalian suka dengan video ini dan di-dislike aja kalau kalian tidak suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.